Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairianto. Saya dari Prodi Bisnis Digital Universitas Anokoya. Pada kali ini saya akan membahas bab 9 tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pendahuluan mengenai teknologi informasi yang sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu seperti belajar, belanja, serta berkomunikasi pun sudah berkaitan dengan teknologi informasi seperti itu. Sudah terhubung dengan teknologi informasi. Nah, dengan adanya teknologi ini memudahkan kehidupan kita itu lebih mudah, lebih produktif seperti itu, lebih efisien, serta lebih praktis seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi mengenai teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Sederhananya, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, serta memodifikasi dan menyebarkan informasi. Nah, teknologi ini mencakup hardware, software, jaringan, dan sistem komunikasi. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, teknologi sudah merubah belajar kita. Bisa melalui daring, menggunakan Google Classroom ataupun Ruang Guru dan lain-lain. Ada juga perpustakaan digital dan jurnal online yang membuat referensi jadi lebih mudah diakses. Itu bahkan ada laboratorium virtual itu untuk untuk praktikum, untuk simulasi praktikum seperti itu. Selanjutnya ada dalam dunia kesehatan. Nah, dalam dunia kesehatan di sini teknologi informasi digunakan untuk telemedicine atau konsultasi jarak jauh. Contoh kayak Halodoc seperti itu. Electronic medical Electronic medical record atau rekam medis itu memudahkan dokter dalam melihat riwayat pasien. Selain itu, wearable device. Nah, wearable device di sini membantu kita memantau detak jantung, tekanan darah yang ada dalam pasien tersebut seperti itu. Selanjutnya dalam dunia bisnis dan ekonomi. Nah, di bidang ekonomi kita semua pasti kenal dengan Tokopedia, Shopee seperti itu kan. Belanja sekarang bisa dilakukan dari rumah lewat e-commerce. Itu pembayaran pun bisa digital, bisa lewat Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Perusahaan juga memakai sistem ERP dan ERM yang mana untuk kelola bisnis dan pelanggan secara efisien seperti itu. Selanjutnya ada dalam dunia transportasi. Nah, dalam dunia transportasi di sini kita sering menggunakan Google Maps, Google Maps atau Waze untuk navigasi. Transportasi online. Contoh kayak Gojek, Grab itu. Hal itu juga berbasis teknologi informasi seperti itu. Nah, di kota besar, sistem lalu lintas pintar digunakan untuk kepadatan
bukan kepadatan. Untuk memantau kepadatan dengan sensor dan kameramen seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemerintah. Nah, di pemerintah di sini juga menerapkan teknologi informasi dalam bentuk e-government. Contohnya, kita harus bisa mengurus pajak KTP, SIM, apalagi? Ya, pajak KTP dan SIM seperti itu. Website pemerintah dan aplikasi seperti lapor itu meningkatkan transparansi dan layanan publik seperti itu. Selanjutnya ada dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nah, di kehidupan pribadi dan sosial di sini yaitu setiap hari menggunakan medsos kan ya. Setiap hari menggunakan medsos kayak WA, WhatsApp, Instagram, apa lagi? Ya, berkaitan dengan media sosial seperti itu untuk berkomunikasi. Smart home juga mulai populer di kalangan di era digital pada kali ini, dan dari lampu otomatis, CCTV online hingga pengantar suhu ruangan seperti itu. Untuk hiburan itu kayak apa ya? Kayak YouTube, Spotify yang berbasis teknologi informasi. Nah, yang terakhir yaitu ada penutup. Teknologi informasi telah mengubah cara hidup kita. Telah mengubah cara hidup kita. Telah mengubah cara hidup dan kita bekerja seperti itu. Dari bidang pendidikan hingga kehidupan pribadi, semuanya itu sudah terdampak teknologi informasi. Maka dari itu kita harus belajar menguasai teknologi informasi agar kita tidak tertinggal di masa depan. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.